Hai, jumpa lagi di Neng Review. Aku udah lama banget enggak nge-review drama, baik itu drama Korea ataupun drama China, karena memang belum sempat nonton. Dan kalaupun sempat nonton tuh kayak aduh belum sempat gitu nge-reviewnya gitu. Padahal beberapa tuh emang ada drama yang bagus. Tapi hari ini aku lagi nggak pengen nge-review drama nih. Jadi seperti yang kalian lihat lagi ada yang berubah, yaitu gigi aku habis dibehel. Nah, aku tuh hari ini kayak lagi pengen cerita aja sih sebenarnya gimana pengalaman aku pas pasang behel. Dan ini kayak baru first time di hidup aku pasang behel gitu. Ceritanya kenapa sih kok bisa pasang behel? Sebenarnya tuh dari dulu tuh gigi aku tuh nggak rapi ya gitu. Jadi di bagian dua gigi ini belum dikasih bracketnya, ini adalah dua gigiku yang bener-bener miring banget. Dia tuh kayak gigi kelinci yang masuk ke dalam gitu. Jadi bener-bener kalau misalnya senyum itu kelihatan banget nggak rapinya gitu. Di awal tahun kemarin itu aku tuh kebanyakan kepapar yang namanya iklan-iklan, terutama iklan-iklan klinik gigi nih. Dan kayaknya karena kebanyakan iklan dan kebetulan lagi ada budgetnya juga, jadi aku akhirnya tergerak juga untuk melakukan behel. Jadi singkat cerita aku melakukan beberapa review, apakah aku itu nyari ke dokter gigi biasa atau spesialis. Terus aku sempat bukan survei sih, cari-cari di internet beberapa klinik dengan promo-promonya gitu. Alhasil aku memutuskan untuk ngebehel di Audi Klinik Greenfield gitu. Sebelum kesana pun aku udah survei ke beberapa tempat dan sebenarnya harganya itu 11-12 ya gitu ya. Kurang lebih itu di rank 6-7 jutaan. Tergantung apakah kita ngambilnya itu jenis behel apa, dan itu sama dokter gigi biasa atau dokter gigi spesialis. Jadi setelah aku survei, konsultasi sana sini di beberapa tempat, setelah memantapkan hati di Audi, jadi aku tuh kesana konsultasi, habis itu cetak gigi dan dicek nih sama dokternya. Sebelum itu kita tuh diminta untuk ronsen dulu. Jadi ada dua ronsen, yaitu panoramik sama cepalometrik gitu. Nah waktu itu tuh aku ronsen di Lab Pramita. Nah itu harganya bisa dicek sih, mereka ada aplikasinya, itu gampang banget. Jadi tinggal booking di aplikasi, habis itu datang aja ke tempatnya, 15 menit udah selesai, udah jadi si hasil ronsennya. Cepet banget dan ronsennya nggak sakit kok, cuman majangin wajah aja, habis itu ada alatnya gitu. Oke, itu pertama ronsen. Habis itu pas konsultasi ke si Audinya, bawa aja si hasil ronsen, kemudian kita bakalan dicek nih. Nah yang dicek itu adalah kondisi gigi dari struktur, kemudian juga apakah ada yang berlubang, ada yang perlu ditambal sama dicabut atau enggak. Nah aku itu punya gigi sisa, gigi susu. Nah itu tuh mesti dicabut. Giginya tuh benar-benar kecil banget, cuman segini gitu. Nah itu tuh kayak melayang-layang di atas sini. Sebenarnya nggak dicabut pun nggak apa-apa, cuman kayak akan lebih better dicabut biar sekalian rapi aja gitu. Jadi akhirnya aku tuh diminta untuk cabut 3 gigi, termasuk si gigi yang bungsu tadi. Kemudian diminta untuk nambal sekitar 1, 2, 3, 4 gigi. Jadi total aku mesti tambal 4, cabut 3, ya 7 yang mesti aku maintenance nih gigi aku gitu. Nah aku tuh udah otakku tuh udah kemana-mana sebenarnya. Kayak bayanganku, aduh ini kawat gigi habis dicabut gimana ya. Sama ini kan kayak kalau kita lihat orang pakai behel itu kan kayak ada kawatnya cuma kelihatan di depan gitu. Aku tuh selalu berpikir gimana cara si kawatnya itu nyantol gitu di gigi kita, apakah ditancepin ke gusi gitu. Jadi aku tuh kayak udah ngebayangin, aduh ini kalau misalnya aku cabut terus gusi aku tuh ada yang bolong nih, nanti ditancepin di situ, padahal mah aslinya kagak gitu. Jadi tempat aku tambal sama aku cabut dan juga pasang behel itu beda-beda tempat. Kenapa? Karena aku cari yang satu yang lebih dekat, jadi lebih fleksibel, supaya aku tuh maksudnya bisa pergi kapan aja di jam selesai kantor, dan harganya juga affordable. Itu untuk tempat tambal. Untuk tambalnya harganya tuh kisaran 250-350 ribu, tergantung seberapa parah lubangnya. Dan pas proses tambal, aku tuh baru pertama kali tambal gigi juga. Jadi rasanya itu dia tuh bakalan cek dulu nih, mastiin lagi giginya tuh yang mana. Dan pas kesana wajib bawa surat rekomendasi dari dokternya. Jadi kan si tadi dari Audinya udah kasih nih, kamu mesti cabutnya gigi nomor ini ya. Nah minta dia bikinin tuh surat rekomendasinya, karena
kan kita ke klinik lain itu kayak cuman buat tambal doang dan kita kasih tahu nomor ini meskipun nanti dicek lagi, tapi mereka butuh surat rekomendasi, termasuk untuk cabut juga begitu gitu. Jadi pasti sampai di sana di double check lagi, habis itu udah langsung penanganan dan kurang lebih waktunya tuh 1 jam untuk semua giginya. Berarti sekitar 4 gigi yang ditambal tadi, kurang lebih 1 jaman. Habis itu didiamin tuh, kata dokternya diamin ya sekitar 2 jam, habis itu baru boleh makan gitu. Aku tuh baru pertama kali tambal ya, jadi buat jaga-jaga tuh sebenarnya sebelum tambal tuh aku udah makan duluan gitu, biar aku nggak usah makan habis tambal, kan agak aneh ya rasanya, terus kayak takut gitu apa tambalannya lepas apa gimana. Akhirnya aman-aman aja sih, tapi kalau saran dari dokternya 1-2 jam setelah tambal itu udah boleh makan. 2-3 hari aku akhirnya pergi cabut di Triodental Kemanggisan. Nah ini tuh dokternya menurut aku tuh oke banget ya. Jadi penanganan di sana tuh pas cabutnya nggak terasa sakit karena dia memang pakai obat bius dulu. Jadi sebelum kita disuntik bius, dia bakalan olesin dulu krim bius. Jadi pas disuntik pun nggak terlalu berasa sakitnya. Padahal tuh gigi yang dicabut itu gigi yang agak dalam sini dan itu kokoh banget karena gigi aku tuh masih bagus-bagus semua sebenarnya ya. Cuma ini perlu dicabut untuk alasan behelnya aja gitu. Jadi yang 2 gigi gede ini dia itu kayak bener-bener kokoh loh. Jadi aku aja kayak ngeri-ngeri sedap gitu loh pas mau dicabut, kayak gimana ya, ini kayaknya pas dicabut tuh bakal sakit banget deh. ini loh 2 gigi nih. Yang ini, nah ini. Jadi ada 2 sama satu yang kecil, jadi ada 3 totalnya. Kalau yang kecil kan ya udah tinggal sisa, jadi gampang gitu ya. Dia jadi dikasih dulu krim bius, habis obat bius, terus udah nggak berasa selesai aja gitu. Ya pengalaman makannya jadi kurang ya, karena kan biasa full nih giginya, kalau makan bisa krok gitu kan sesuka hati. Tapi karena ini udah hilang 2 gigi di sini, makan di kiri salah, makan di kanan salah, karena tiap kali makan tuh dia kayak masuk ke yang si bolongan yang baru dicabut itu loh, jadi kayak feelnya beda banget gitu. Nah setelah itu aku kasih jeda tuh sekitar 2 minggu, padahal sebenarnya kata dokternya selang 1 minggu pun kita pergi ngebehel itu udah gak masalah. Cuman karena aku ini takut sakit, aku ini pengecut gitu jadi aku tungguin bener-bener sampai merasa udah lebih aman aja sama hasil cabutan gigiku gitu kan. Jadi aku sekitar 2 minggu kemudian baru pergi ke audit lagi buat ngebehel. Ini benar-benar prosesnya tuh berbeda banget sama bayanganku ya. Ternyata pas di behel itu sama sekali nggak sakit. Pas prosesnya ya menurutku sih nggak sakit. Sakitnya kapan? Pas selesai ngebehel itu si dokternya udah wanti-wanti nih, udah ngomong ke aku, bilang Ini nanti bakalan sariawan sama kamu tuh bakalan ngerasa sakit nih karena giginya tuh kan ketarik ya pada malam hari, kata dia. Dalam hati tuh aku berpikir, sakitnya di mana ya? Kok kayaknya ini nggak ada rasa tariknya sama sekali gitu. Udah sombong ini. Aku hampir aja ngomong ke dokternya, dok tolong ketatin lagi dok. Tapi untungnya itu nggak aku lakukan ya, karena aku nggak mau sotoy aja gitu kan, baru first time. Aku tahu pasti dokternya lebih pintar gitu kan. Untungnya nggak aku lakuin, karena pada tengah malam ya, wah itu bener-bener dah. Itu giginya itu kayak ketarik-tarik semua gitu, rasanya tuh nyut-nyutan kayak kita lagi sakit gigi berlubang gitu loh. Besok pagi sampai siang seharian deh pokoknya. Itu mau makan aja susah banget, karena kalau makan tuh dia kayak nyangkut satu, terus giginya itu kayak nggak ada tenaga buat ngunyah gitu loh. Jadi benar-benar kalau mau makan tuh mesti yang bubur, atau kalau aku sih makannya ready to drink meal ya, jadi tinggal minum aja nggak rempong, cuman biar ngisi perut aja gitu, biar ada tenaga aja. Karena bawaannya jadi malas banget buat makan sama ngegigit gitu. Nah sakitnya itu kurang lebih 3 hari. Jadi tengah malam yang pertama kali pasang, hari kedua sama hari ketiga. Jadi hari kedua ini puncaknya aku sampai nyut-nyutan banget kepalanya, kerja itu nggak konsentrasi, rasanya pengen ngitung-ngitung jam, terus pengen cepet pulang. Udah rasanya aku tuh kayak udah nggak ada tenaga gitu loh. Terus kepalanya nyut-nyutan banget, sakitnya bikin mau emosi dan nggak mood gitu loh. Tahu kan kayak gimana sakit gigi yang nyeri, nyut-nyutan itu rasanya tuh kayak nyeri seluruh mulut gitu, dan kayak ketarik-tarik banget gitu loh. Ngegigit pun biasa kalau aku sakit gigi kan aku suka gini nih, aku tahanin giginya. Ini mau ditahanin pun kayak nggak hilang rasa sakitnya gitu kan. Akhirnya ya udah terpaksa aku, padahal tuh niat aku tuh ya mau sekuat nih nggak usah makan obat nyeri sama sekali. Akhirnya aku karena nggak tahan ya udah aku makan juga obat nyerinya, dan itu
untungnya better. Tapi untungnya ini sakitnya kalau di aku hanya 3 hari, tapi disclaimer ya, ini mungkin bisa beda-beda. Umumnya sih range-nya itu 3-7 hari kalau menurut dokternya gitu. Terus setelah itu gimana? Setelah itu udah sih baik-baik aja. Jadi cuman di 3 hari pertama itu yang puncak sakitnya. Sisanya seperti sekarang udah baik-baik aja. Cuman pas ngomong itu kayak mesti lebih pelan-pelan, dan pas makan ngunyahnya juga mesti pelan-pelan supaya apa, nggak sariawan dan nggak ketusuk-tusuk gitu, karena dia beberapa bagian tuh ada yang agak tajam gitu. Jadi kalau ngomong mesti pelan-pelan. Nah tapi sebenarnya ada kok cara supaya kita itu nggak terlalu sakit atau nggak sariawan gitu, nggak kegesek-gesek gitu. Jadi kita tuh bisa pakai yang namanya Orthowax gitu, yang kayak begini nih, Orthowax. Ini tuh bisa beli di tempat si klinik giginya langsung, atau kita tuh bisa beli langsung di Shopee, itu banyak kok, murah-murah semua. Ini tuh bener-bener ngebantu banget, dan aku tuh kayak pakai ini bisa boros banget, aku sampai ngestok banyak karena ini tuh bener-bener membantu gitu. Misalkan aku hari ini kegesek-gesek ya sama si kawatnya ya, terus kayak pasti ini kan langsung sariawan gitu kan. Nah besok paginya kalau aku pakein ini tuh kira-kira kan dia kayak sehari lebih nggak kegesek gitu kan, karena kan ini cukup lembut ya, dia tuh bentuknya kayak wax gitu loh, kayak tahu nggak sih yang lem lilin itu. Nah mirip-mirip kayak gitu teksturnya gitu. Nah jadi karena mengurangi gesekan itu, sariawannya itu lebih cepat sembuh gitu. Kalau di aku efeknya begitu gitu. Dan ini biasanya aku pakai setiap pagi, terus aku ganti setelah makan. Habis itu pas malam sebelum tidur kan gosok gigi ke, nah itu ganti lagi. Jadi biar tetap bersih aja sih. Agak PR sebenarnya kalau dari ngerawat ini tuh, kita mesti sikat giginya itu ke sela-sela si behelnya gitu. Nah kalau misalnya pakai sikat gigi biasa kan nggak optimal ya bersih-bersihnya. Jadi itu ada namanya orthokit, itu pakai ini nih, yang kayak begini sikatnya, yang kecil-kecil begini loh. Jadi dia bisa masuk ke sela-sela behelnya gitu. Emang sih agak PR, tapi benefitnya kalau kita pasang behel itu, ini menurutku ya, kita tuh jadi walaupun agak rempong ya, tapi kita jadi lebih mindfulnya di mana saat makan kita jadi lebih pelan-pelan gitu. Jadi kita tahu apa yang masuk, kita kayak lebih menghayati apa yang kita makan. Itu yang pertama. Yang kedua, pas kita gosok gigi dan bersih-bersih mulut pun kita jadi lebih mindful, kita jadi lebih aware sama kesehatan dan kebersihan mulut kita. Ya hari biasa sih kita juga aware ya sebelum ngebehel, cuman mungkin karena biasanya gampang banget dibersihin, ya udah kita sikat cepat selesai gitu kan. Ini tuh aku jadi kayak lebih bener-bener nggak sikat ke sela-selanya banget, jadi satu persatu nih dimasukin sampai ke ujung-ujungnya gitu. Terus habis itu dipakein lagi obat kumur, bukan obat sih, apa sih yang buat kumur mulut itu, biar double steril aja gitu. Terus kalau misalnya berasa ada yang nyangkut gitu, nah langsung tuh pakai ini lagi gitu. Jadi benar-benar kayak perawatannya optimal banget gitu. Itu sih menurutku benefitnya kita pasang behel gitu. Dan kalau long termnya harapannya ya giginya jadi lebih rapi, senyumnya makin menawan. Kan pengennya begitu ya. Nggak mau dong, udah pen tapi nggak beauty smile-nya. Jadi kurang lebih kayak gitu ceritaku kali ini untuk pasang behelnya. Thank you for watching, see you on next video, bye bye.